Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, kita berkewajiban untuk meluruskan akidah yang salah dalam memahami Islam, agar tauhid kita pun menjadi benar di hadapan Allah, dan tujuannya agar kita diberi kebahagiaan yang hakiki oleh Allah, yaitu hidup bahagia selama di dunia, di alam kubur, dan di akhirat. Semua itu merupakan rahmatnya Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya yang benar dalam memahami Islam, benar dalam mengenal Allah, dan juga benar dalam mencontoh sifat mulia Nabi Muhammad. Itulah jawaban secara umum untuk pertanyaan-pertanyaan tadi. Maka dari itu, untuk menjadi seorang muslim yang benar di pandangan Allah adalah apabila tauhid kita sudah benar, akidah kita sudah benar, dan akhlak kita pun sudah baik. Penjelasannya seperti ini. Yang pertama, tauhid kita sudah benar apabila kita benar-benar tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diiringi dengan keyakinan yang kuat di dalam hati, dan meyakini bahwasanya semua yang terjadi di alam semesta ini terjadi karena atas kehendak Allah atau kodrat Allah, dan menerima dengan hati yang ikhlas semua ketetapan-ketetapan Allah atau kode Allah. Selain hati kita, akal kita pun juga harus tunduk dan patuh kepada kodrat dan kodohnya Allah. Tauhid seperti itulah yang harus dimiliki oleh seorang muslim, karena hanya tauhid seperti itu yang benar di pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, agar tauhid kita lebih sempurna di pandangan Allah, maka kita harus memilih jalan hidup dan cara hidup yang diridhoi oleh Allah saja, agar kita mendapatkan keberkahan dari Allah. Tidak boleh memilih jalan hidup dan cara hidup yang tidak diridhoi oleh Allah. Yang kedua, akidah kita sudah benar apabila kita sudah memahami Islam dengan benar dan mengerjakan semua bentuk ibadah Islam sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, yaitu harus bersumber kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Agar kita tidak salah dalam memahami Islam, maka seharusnya kita belajar akidah dengan guru yang benar-benar menguasai ilmu fikih dan ilmu syariat dengan sempurna, dan kebenaran ilmunya tersebut dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Yang ketiga, akhlak kita sudah baik apabila hati kita sudah bersih dari semua penyakit hati, seperti iri, dengki, riya, takabur, tamak, egois, hasud, dan hasad. Dan juga hati kita sudah dipenuhi oleh sifat-sifat mulia Nabi Muhammad, seperti pemaaf, pengasih, penyayang, dermawan, sabar, ikhlas, bijaksana, jujur, adil, amanah, dan hati yang selalu bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang telah diberikannya. Maka dari itu, apabila hati kita belum merasakan kebahagiaan karena banyak masalah hidup yang tidak bisa kita selesaikan, itu artinya masih ada yang salah dengan Islam kita.
Jadi kita harus mengoreksi diri kita kembali. Tanyakan kepada diri kita, apakah tauhid kita sudah benar? Apakah akidah kita sudah benar? Dan apakah kita sudah menjadikan hati kita seperti hatinya Nabi Muhammad yang mulia? Kalau jawabannya belum semua, atau dari ketiga hal tersebut masih ada yang belum kita lakukan dengan benar, maka itulah yang menyebabkan hidup kita masih dalam keterpurukan dan hati kita belum merasakan kebahagiaan lahir batin selama hidup di dunia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan hakiki itu adalah kebahagiaan lahir batin yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang sudah benar dengan Islamnya, benar akidahnya, benar tauhidnya, dan baik akhlaknya. Kebahagiaan hakiki itu pun akan Allah berikan kepada hambanya mulai dari dunia, kemudian di alam kubur, dan di akhirat. Kalaupun ada di antara kita yang menginginkan hanya diberi Allah kebahagiaan di dunia saja, maka tidak perlu capek-capek berusaha memperbaiki tauhid kita, akidah kita, dan akhlak kita. Cukup dengan menjadi seorang kafir atau seorang munafik saja, Allah pasti akan memberikan kebahagiaan dunia kepada kita. Tetapi setelah kita wafat, Allah akan memberi kita siksa kubur dan siksa neraka yang amat pedih selamanya. Saran saya, sebaiknya kita jangan salah dalam menata diri kita sebagai seorang muslim, agar diri kita tidak berakhir dalam penyesalan yang panjang. Apabila selama ini kita sudah salah menata diri kita, sebaiknya segeralah bertaubat kepada Allah dan menata ulang kembali diri kita dengan benar. Ketahuilah sahabat muslim sekalian, di mana pada saat kita berniat dalam hati untuk memulai memperbaiki diri kita tentang tauhid kita, akidah kita, dan akhlak kita, di saat itu juga Allah mulai memandang diri kita. Apabila kita sudah mulai mengerjakannya dengan benar, dengan sabar, dan dengan ikhlas, dan dengan ikhtiar yang kuat, maka Allah pun mulai tertarik hatinya melihat usaha kita tersebut. Dan akhirnya insya Allah akan memberikan kemudahan kepada kita, jalan keluar yang terbaik kepada kita, baik secara langsung maupun tidak langsung. Demikianlah pembahasan video kita kali ini. Semoga bermanfaat dan diridhoi oleh Allah. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.